Mana nih katanya yang syarat untuk mobil laku di Indonesia tuh harus SUV. Nyatanya Innova Reborn ini yang katanya discontinue aja masih dijual dan ternyata masih laris manis. Di bulan April tuh penjualan paling laris nomor 2 dan di bulan Mei-nya surprisingly dia nomor 1 mengalahkan Zenix. Ini sebenarnya nggak mau move on tuh teman-teman, Bapak Ibu semua, atau ATPM-nya sih? 431.900 ya, atau lebih mahal sekitar 1,5 juta dibandingin Zenix tipe G CVT ya. Dijual ini malah lebih mahal loh. Tapi nyatanya ketika di bulan April itu penjualan paling laris nomor 2, di bulan Mei amazing loh, dia penjualan nomor 1. Nah ini yang tadi saya cerita ya, sebenarnya tuh apa sih yang bikin dia laku, atau apa yang bikin kalian Bapak Ibu semua pembelinya tentunya nggak mau move on dari Innova Reborn, khususnya yang varian diesel. Berarti ini jadi varian diesel paling mahal, dimana tadinya kalau Venturer ya, Venturer Matic diesel yang paling mahal. Saya nanti bakalan review sekaligus ya, cek tuh bagasinya segede apa dan segala macam. Nanti kita bakal review dan kira-kira nanti saya bakal bahas masih worth it gak sih beli Innova Reborn di tahun 2024 ini. Tapi sebelum itu ya, subscribe channel saya dulu, follow Instagram saya @teguh.ku, TikTok saya juga boleh. Dan kalian penasaran gak sih promo-promonya tuh apa aja? Halo Toyota Lovers, saya Siska Sales Counter Astrido Toyota Karawaci, Jalan Raya Mambonjol nomor 1 Tangerang. Patokannya pas banget di samping Hotel Olive. Selain showroom, kami juga ada servis dan spare part. Bagi ibu dan bapak yang tinggal di area Karawaci, boleh simpan nomor Siska, nanti Siska bantu bookingkan. Atau bapak ibu yang sedang cari mobil baru, sekarang waktu yang tepat untuk pesan mobil. Kebetulan di Astrido Toyota Karawaci ini sedang banyak promo. Dan bertepatan dengan event Gias, pemesanan di Astrido Karawaci bisa disamakan dengan promo yang ada di Gias. Nah, di samping saya ini ada compact SUV yang paling irit, Yaris Cross. Mulai DP 50 jutaan atau angsuran 6 jutaan. Nah, di sini ada Toyota Rush, mobil yang paling laku di Toyota, mulai DP 15 juta atau angsuran 5 jutaan. Mobil yang direview Mas Teguh ini adalah Innova G Matic Diesel. Harga OTR-nya 431.900. DP mulai 40 jutaan atau angsuran di 6 jutaan. Kalau beli Innova kegedean, Toyota Veloz solusinya dengan DP 15 juta atau angsurannya 5 jutaan. Kami juga ada promo bunga 0%, DP 10%, tenor bisa sampai 8 tahun. Dan kami juga ada promo free asuransi 2 tahun khusus untuk Toyota Veloz, Toyota Avanza, dan Toyota Race. Kami juga menerima tukar tambah merek apapun dengan harga terbaik. Kami juga menyediakan test drive, boleh datang langsung ke Astrido Toyota Karawaci. Jika Bapak dan Ibu berhalangan hadir, kami bisa datang langsung ke rumah atau kantor ibu dan membawakan test drive-nya. Untuk info lebih lanjut, boleh hubungi nomor telepon di bawah ini, atau boleh datang langsung ke Astrido Toyota Karawaci dibantu dengan Siska. Terima kasih. Kunci aja masih sederhana banget ya, jackknife ini tuh, tapi unik sih. Jadi kalau kalian itu misalkan nggak dipakai, bisa dilipat kayak ini rapi. Tombol lock unlock tentunya sudah immobilizer, dan look dari tampak depan sini saya bisa bilang mobil ini tuh desainnya tuh Toyota unik ya. Dia tuh bisa bikin desain tuh yang timeless, meskipun ini sudah lama banget gitu loh, tapi kayak masih enak dilihat. Bahkan beberapa tuh saya suka lihat ya, modifikasi tuh basic dari Innova Reborn, itu cakep banget. Look dari tampak depan di sini nih, banyak tarikan garis tuh yang nyambung dari situ. Tas perlampuan masih halogen semua, termasuk nih lampu sen, fog lamp juga masih halogen dan belum dilengkapi dengan otomatis loh. Jadi benar-benar masih biasa. Dan untuk grill ya, di sini tuh warna kayak grey-grey gini. Di sini desainnya itu Toyota banget, atau Ken look bahasanya ya kalau nggak salah ya. Bagian tampak depan, jujur ini memang terlihat clean ya, clean banget gitu loh. Di sini ada ornamen chrome yang dari dalam lampu sekaligus kayak menyatukan sini dan nyambung di sini. Tapi saya bisa bilang mobil ini ya masih oke banget sih looksnya. Yang bikin laku mungkin ya, ini versi saya, mungkin karena dia sisa peninggalan RWD ya kan. Terus mesin masih pakai mesin diesel, ya terkenal banget kan. Di RPM rendah kan dia tenaga maksimalnya 359 Nm, tenaganya 149 PS. CC-nya 2400. Air intake tinggi apa? Cukup tinggi. Jadi di mana bahkan dulu kalau saya masih ingat, customer saya tuh rela beli mobil ini jauh-jauh dari Samarinda ya, beli ke saya karena waktu itu
beli mobil itu pertama kali saya dari YouTube gitu loh. Jadi mungkin itu kali ya. Atau mungkin kalian mau nambahin kira-kira apa sih yang bikin Innova Reborn diesel ini masih laris manis dibandingin si Zenix ya. Saya tuh baru ngeh ya, ternyata wheelbase-nya tuh hampir sama kayak si Stargazer sama si Expander loh. Ya, wheelbase-nya tuh 2750, panjangnya 4735. Banyak yang bilang Expander lebih nyaman daripada Innova, beda guys. Innova sejauh ini tuh jadi kayak mobil wajib keluarga Indonesia. Bahkan dulu kalau saya suka lewatin di perumahan-perumahan tuh banyak banget orang tuh pasti punya Innova. Innova tuh jadi kayak mobil utama, sisanya baru mobil-mobil yang lain. Nih, jadi kalau dari samping tuh sebenarnya ya cukup oke lah ya. Velg yang dipakai itu udah machiningnya 2 tone, silver sama hitam, profilnya 205/65, ringnya 16. Depan cakram, remnya sudah ABS ABDBA, hill start assist juga sudah dilengkapi. Tapi untuk belakangnya itu memang masih tromol guys. Tapi memang rata-rata mobil-mobil gede kayak gini tuh kebanyakan ya, banyakan masih pakai yang tromol. Dan di sini buat ngebantu visibilitas, di sini dapat kaca kecil, ya kan. Talang air udah dikasih, handle-nya sewarna body, ya kan. Dan di bagian bawah sini ini lebih clean ya, tidak ada side skirt gini, side body molding juga nggak ada. Tapi di depan itu dapat mudguard-nya letaknya di bagian belakang, sama di bagian belakang sini aja. Tangki sebelah kiri sini. Look dari tampak samping sini, mobil ini saya bisa bilang desainnya sangat timeless banget sih. Dah, kalau kita ngomongin dimensi belakang ya, itu lebarnya 1830, tingginya 1795 nih ya kan. Antenanya sudah shark fin, udah dapat spoiler, high mount stop lamp, defoggernya memang belum ada. Perlampuan aja juga masih halogen guys. Tapi ini nyala ya, ini nyala, jadi cakep. Mungkin kalau kalian suka modif-modif itu makanya pada banyak beli Innova Reborn karena pas dimodif tuh jadi cakep banget. Ada emblem Innova, sebelah kanan kijang 2.4 tipe G, sudah dapat kamera mundur nih untungnya ya. Parking sensor ada dan ini reflektornya dia horizontal kanan kiri. Ini buat towing, mufflernya letak di sebelah kanan. Ban serepnya letak ada di bawah. Ini sudah sama persis dengan keempat ban lainnya. Ini smart entry aja belum ada ya. Jadi masih manual gitu loh guys. Jadi untuk buka tinggal buka kayak gini. Ini ada tombolnya sih gitu lah. Nih, kalian bisa lihat dia dilipatnya masih yang ke samping kayak gini, tapi ngelipetnya tuh enteng kok. Ini koper saya tingginya tuh 80 cm, biar kalian ada gambaran. Ini kalau di posisi berdiri ini masih bisa lagi. Buat duduk juga masih bisa nggak ya Mas Teguh gitu loh. Biar kalian ada gambaran. Tuh, ngepas banget tuh. Pas banget. Masih ada sisa berapa dari jarak roda ya. Jarak roda masih ada sekitar 49 guys nih. 49 ya. Tuh, hampir 50 cm itu masih ada. Jadi mungkin kalian bisa buat nyimpen apa, masih ada lagi. Dan ini dilipatnya ke samping. Otomatis di sini juga masih panjang tuh, ya kan? Tuh masih ada sekitar 30 berapa nih? 26 cm ya, masih ada cukup. Jadi biar kalian ada gambaran kalau beli mobil ini tuh cukup luas gak ya? Baris ketiganya cukup luas sih guys. Dan dilipatnya ke samping sini cukup enteng. Mas Teguh mau nggak rasanya ditukar sama Innova Reborn? Mau banget, asli. Gue nggak perlu jelasin panjang-panjang. Oke, ya. Di bagian dalam sini cenderung lebih sederhana banget, joknya masih fabric. Tapi yang saya suka di sini ada kayak tempat cup holder yang kena blower AC, ya. Bahkan yang saya bilang tadi tidak ada retractable, ya kan. Di sebelah sini juga nggak ada tombol apa-apa, ya. Setirnya, tuh. Tapi udah teleskopik sih, nolong ya. Ini masih analog semua. Head unitnya bahkan cuma bisa tailing. Tapi per-AC cukup lengkap, termasuk defogger depan, ada eco mode, power mode ya, matiin traction control. Ini power rotate biasa. Tapi yang agak spesial di sini, ini ada tambahan untuk airbag. Jadi di atas lutut sini, dan airbagnya bisa dimatiin untuk penumpang depan di sini. Sini tempat cup holder, matic STH Winsel, remnya masih tarik crack, konsolnya masih ini belum soft touch ya. Tapi di sini kayak ada tempat kacamata, sun visornya ada kaca kanan kiri, ya kan. Bahkan di sini kalau kalian misalkan nyimpan barang yang berharga, ini bisa dikunci gitu loh ya kan. Tuh. Jadi beberapa fitur yang ada di sini saya bisa bilang sih sudah cukup oke. Makanya tadi saya bilang, Mas Gu mau nggak rasa ditukar ini? Mau. Nanti tinggal di upgrade sesuai keinginan. Tapi kalian harus banget dengerin suara mesinnya. Dari suaranya aja itu sangat bertenaga banget ya. Jadi heran namanya Innova itu udah jadi kayak wishlist gitu loh. Terus tiba-tiba tuh setelah gua ambil ras tuh baru kepikiran kenapa dulu gua nggak ambil Innova gitu ya. Kalian dengerin, ini posisi pintu kanan kiri kebuka, berisik gak sih? Sekarang kita tutup. Oke, blower kita kecilin dulu. Kita setel musik, pengen dengerin suaranya bagus gak?
Waduh, salah pencet guys. Intinya mobil tadi itu bisa dual zone, jadi kalian bisa atur misalkan depan ini muter Bluetooth audio, belakangnya misalkan radio itu bisa banget. Ini sederhana banget, cuman ada tailing ya. Tapi udah cukup oke saya bisa bilang karena suara mesin itu benar-benar keredam sama suara musik dan peredamannya cukup oke sih saya bisa bilang. Dengan wheelbase 2750. Nggak tahu kenapa, ini kan sama dengan Expander sama Stargazer kan, mirip-mirip kan, 27 juga. Tapi saya berasa ini jauh lebih luas, tuh lihat ya, jauh lebih luas ya kan. Tempat duduknya meskipun ini joknya masih fabric sederhana, tapi masih cukup nyaman. Headrest ada 3, tentunya sudah ada ISOFIX. Dan ini bisa dibikin rebah kayak gini, ada blower AC 2 juga ya, jadi nggak usah kepanasan. Perlampuan masih halogen, ada hand grip nih sistem retract, di sini juga ada cantolan gorengan. Max 4 kilo, maksimal 4 kilo, ada seat back pocket, di sini port outletnya biasa. Tuh, saya bilang kan, nggak ada kayak port USB itu nggak ada. Bener-bener ini masih model lama gitu loh guys. Dan di sini juga masih plastik biasa, hard plastik, masih fabric kayak gini, tidak ada krom-kroman gini loh. 13 tahun saya kerja di Toyota baru tahu saya ternyata Innova Reborn ini baris pertamanya tuh bisa dibikin sofa mode kayak gini loh. Bahkan ras gue juga baru tahu ternyata baris pertamanya juga bisa guys. Ini kepake banget kalau kalian habis perjalanan road trip, istirahat di rest area, jadi bisa istirahat dengan nyaman. Kemana aja ya? Kalian ada yang baru tahu juga nggak? Toyota tuh hampir semua tipe itu gampang banget untuk masuk ke baris ketiga. Cukup gini aja, sekali ya. Tuh, sekali doang. Ya pakai tangan satu bisa untuk masuk ke baris ketiganya gampang banget. Tuh, duduk di baris ketiga. Ini saya mau bikin paling rebah. Oke, ada headrestnya juga. Nah, ini posisi paling duduknya cukup nyaman. Bahkan dulu saya tuh sampai lupa loh, dulu Innova tuh sempat keluar juga yang captain seat untuk baris tengahnya. Dan kalau misalkan kalian beli Innova Reborn kayak gini kan, ini baris tengahnya kan 3 orang. Ini juga kalian optional, ini bisa dipotong, bisa dibikin captain seat. Buat duduk lebih nyaman, ada seat belt kiri kanan, hand grip tuh, kiri kanan juga. Ini seat belt untuk penumpang tengah loh. Berarti mobil ini bisa muat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang. Dan kalian bisa lihat posisi duduknya cukup nyaman. Dan untuk kalau misalkan kalian butuh bagasi itu bisa dilipat ke samping. Ini kopernya cukup gede nih. Ini masih ada sisa buat simpen-simpen barang juga. Jadi cocok banget buat mudik. Mungkin itu juga kali salah satu alasan kenapa orang masih suka sama Innova Reborn. Gimana Mas Teguh? Menurut Mas Teguh, masih worth it nggak sih pembelian mobil Innova Reborn di tahun 2024 ini? Masih aja sih sebenarnya. Karena kalau kita bisa lihat ya, mobil ini, Innova Reborn ini khususnya itu khusus orang yang tidak mau move on. Sebenarnya tuh yang nggak mau move on tuh bapak ibu semua atau dari Toyotanya gitu loh. Karena masih diproduksi dan ternyata di bulan April tuh penjualan nomor 2 terlaris setelah Xenix. Dan ternyata di bulan Mei mbak itu nomor 1 loh gitu loh. Kalau misalkan ada yang nanya gitu kan, Mas Teguh nggak ada kepikiran buat ganti Innova gitu? Bapak-bapak banget nggak sih kalau misalkan Innova Reborn ini? Enggak juga sih Mas Teguh. Kebetulan customer Siska juga banyak sih anak muda yang umur 20-30-an pesen Innova Reborn. Karena mereka bilang itu untuk modifikasi juga bisa. Oh, jadi bakal dimodif-modif gitu ya? Iya, Jadi nggak terlalu dimodif-modif kebapakan gitu. banget ya? Betul. Mbak Siska, sekarang saya balik nanya nih, menurut pengalaman Mbak Siska, apa sih sebenarnya yang bikin Innova ini masih laris manis gitu? Ya karena pertama itu dia masih penggerak roda belakangnya Pak ya. Terus muatnya itu bisa sampai 8 orang. Terus untuk pre-jasa servis oli dan partnya itu selama 3 tahun atau 60.000 km. Oh, berarti Jadi selama 3 tahun itu masih ditanggung Toyota untuk servis. berarti nggak perlu mikirin biaya servis ya? Betul. Kayak saya guys, jadi mobilku waktu itu 4 tahun ya, cuman kali ini ya udah oke lah dikasih 3 tahun, jadi kalian nggak perlu mikirin. Dan teman-teman nanti kalau misalkan mau nanya-nanya harga dan segala macam jangan sama saya, tapi langsung sama Mbak Siska. Nomor handphone nanti saya taruh di layar. Kalau nggak deskripsi, kalau nggak komen, termasuk press list semuanya. Barangkali nanti Bapak Ibu semua lagi cari, aku nggak lagi cari Innova, misalnya cari Yaris Cross, Ras dan segala macam ada di situ semua. Atau datang kemana Mbak? Datang ke Astrido Toyota Karawaci, Jalan Imam Bonjol nomor 1, Karawaci, Tangerang. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton channel YouTube Teguhku. Jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa follow Instagram saya, Instagramnya Mbak Siska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.